Sudah siap semuanya, Nggih? Pak Khalid Mahmud. Ini saya harus manggil apa ya nih dengan Pak Roy Suryo ini? Pak, Mas. Bu Rofi itu nek Pak tuh tua banget ya. Assalamualaikum Bu Rofi. Waalaikumsalam, Nggih. Kanjeng Raden Tumenggung. Saya gitu aja. Nggih. Dipanggil apa ya nanti? Mas Pak Roy aja, wes. Oh, Mas Roy, nggih, Mas Roy Suryo nggih. Pak iya, nek Pak ada ketuaan. Nggih. Nggih. Baik. Kita persiapan mulai dulu nggih. Nah, ini sudah jam 16 lebih 30 menit. Bergabung bersama kita 14 partisipan, diawali dari 14 partisipan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah pada Ramadan ke-18 ini kita diberkati oleh Allah bisa bergabung dalam kuliah alternatif sore hari yang diselenggarakan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Orwil Yogyakarta dan keluarga alumni Himpunan Mahasiswa Islam Yogyakarta. Ini luar biasa ya, alhamdulillah telah bergabung bersama kita para tokoh yang selama ini sudah aktif dalam pergulatan aneka macam model dakwahnya ya. Yang pertama adalah Ibu Dr. Diah Puspitorini. Saya panggil Ibu Diah sudah bergabung? Belum ya? Atau sudah Bu Diah? Sepertinya belum. Oh sudah, oh belum, ya sudah. Oh, ini Mbak Trias ya. Baik, kalau begitu kita tunggu Bu Diah. Semoga tidak ada hambatan karena hujan. Saluran banyak yang down ini. Kemudian sudah bergabung saya lihat pada kesempatan sore ini Mas Roy Suryo. Mas Roy Suryo ini alhamdulillah adalah sahabat kita, mantan Menteri Pendidikan Menpora Menpora RI 2013-2014. Beliau adalah pakar IT asli Yogyakarta yang alhamdulillah kiprahnya di Yogyakarta sudah bisa kita rasakan. Beliau bersama ibu ya banyak beraktivitas sosial di Yogyakarta. Kemudian yang terakhir adalah Bapak Insinyur Haji Khalid Mahfud MT. Beliau adalah Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia DDII wilayah Yogyakarta. Selamat sore Pak Khalid Mahfud juga Pak Mas Roy Suryo, ya alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang terhormat, kita paham bahwa selama masa pandemi ini luar biasa ya, akselerasi medan dakwah kita berkembang sangat pesat. Amin. Dari yang dulunya kita berdakwah atau melakukan sosialisasi amar ma'ruf nahi munkar itu lewat pertemuan face to face, ini kita harus memasuki fase yang baru, yakni masa era live streaming. Ya, dakwah era live streaming itu seperti apa? Nanti kita akan kupas setelah mendengar penjelasan dari beberapa narasumber yang bergabung pada sore hari ini. Yang menarik dari dakwah era live streaming ini adalah kalau dulu live streaming ini dimainkan oleh pemain-pemain muda yang mereka memiliki arena dalam bidang teknologi. Namun sekarang seiring dengan datangnya pandemi corona, ternyata live streaming, YouTube, Zoom gitu ya, itu merupakan medan dakwah yang juga diminati oleh segala kaum ya, baik dari kaum tua, kaum intelektual, ibu rumah tangga, bahkan sampai kemudian anak-anak SMA, mahasiswa dan juga sampai anak-anak sekolah, itu mereka menggunakan metode yang kita kenal sebagai satu hal yang di Indonesia cukup baru ya, ini menggunakan
Zoom atau live streaming atau menggunakan YouTube. Nah, seperti apa praktek suka duka ya menggunakan pertemuan dakwah menggunakan live streaming ini, saya akan panggil yang sudah bergabung pada sore hari ini. Pertama yang ini urut paling sepuh ya. Oh, Mbak Dia sudah bergabung. Selamat siang Mbak Dia. Selamat siang menjelang sore atau sore menjelang malam ini. Ya. Oh, kalau begitu mohon maaf urutannya saya ganti karena Mbak Dia sudah bergabung. Alhamdulillah. Saya akan mulai dari yang perempuan dulu, yakni Mbak Dia, Dr. Dia Puspitarini sebagai Ketua Pimpinan Pusat Nasyatul Aisyah. Nah, Mbak Dia bisa mengupas nanti bagaimana pengalaman Mbak Dia selaku pimpinan organisasi Nasyatul Aisyah ketika menggunakan media-media internet dalam proses amar ma'ruf nahi munkar ini, baik menggunakan live streaming, menggunakan Facebook, sekarang bukan hanya tapi ada juga podcast, kemudian ada YouTube dan juga Zoom. Seperti apa pengalaman dan refleksinya Mbak Diah Puspitor ini? Monggo, silakan. 10 ini menit. Langsung, ini langsung ya, Bu live. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pembicara, ada Pak Roy Suryo, Pak Khalid Mahmud, Bu Ana. Ini sedikit koreksi, Bu Ana, saya belum dokter, karena di sini juga ada guru besar saya nih, Prof Yanto. Oh, Masya Allah. Doa. Ya, amin, Mas Yudi, Bu Tria, senior saya, dan Bapak Ibu yang lain. Ini begitu masuk langsung saya ya, Bu Ana ya. Promo Vendus itu begitu. Kalau Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Dan alhamdulillah kita sudah masuk hari ke-18 kalau tidak salah. Betul. 18 Ramadan dan insya Allah sebentar lagi sudah akan Idul Fitri, meskipun mungkin Idul Fitrinya berbeda dengan tahun-tahun yang biasanya. Ya, tanpa mudik. Baik, ini saya mungkin prolog saja ya Bu Ana. Saya akan menyampaikan sedikit bagaimana kaum milenial dan juga warga plus 62 yang saat ini tidak memandang usia, semuanya sudah mengenal dengan gadget dan juga hampir semua aktivitas dengan online, Bu Ana. Dan koneksi ya, Mbak Dia. Dengan koneksi. Karena apa? Karena ini sepertinya sudah kebutuhan dan revolusi 4.0 ini sudah mungkin mencapai titik ambang akhir barangkali ya, karena semua sudah terkoneksi dan semuanya juga bisa dilakukan, karena salah satu titik penting dari revolusi industri 4.0 adalah share and mobile. Jadi berbagi dan juga pergerakan begitu ya. Nah, namun yang kita harus waspadai bahwa jangan sampai manusia sebagai makhluk sosial dan juga manusia yang harus berinteraksi dengan orang lain pun juga semakin terkikis dengan adanya teknologi. Hanya saja kali ini karena kebutuhan zaman ini memaksa kita beralih kondisi, maka dakwah ini juga harus dengan cara yang berbeda pula. Nah, ini sebagai contoh kasus ya Bu Ana, beberapa 5 tahun yang lalu saja kita kan belum begitu akrab dengan Instagram, kita belum akrab dengan live streaming, kita belum akrab dengan beberapa media sosial ya. Nah, dakwah itu masih dilakukan dari ceramah dari masjid satu, masjid yang lain, pengajian satu, pengajian yang lain. Nah, ternyata hari ini semuanya sudah
berubah. Sebenarnya ini adalah potensi berbagai jaringan, tetapi perhatian kita semua bahwa menyesuaikan dakwah dan menyesuaikan kondisi, sesuai bahasanya. Mungkin Pak Khalid nanti akan menambahkan berdakwah sesuai dengan bahasa kaumnya begitu ya. Nah, terus kemudian yang selanjutnya kita juga harus mencermati bahwa konten dakwah pun juga sekarang sudah bagi anak-anak milenial ini Bu, jadi konten dakwah itu sudah tidak terlalu berat. Nah, sebagai contoh ini kan kalau dulu ayat itu kalau dakwah identik dengan ayat yang panjang ya. Terus kemudian ditakut-takuti antara neraka dan lain sebagainya. Ya, kalau sekarang anak-anak milenial ataupun barangkali saya saja gitu ya Bu, itu sudah takut dulu, mau mengikuti kajian saja jadi takut-takut, wah nanti ustadznya jangan-jangan terus menghakimi saya masuk neraka, terus memojok, harusnya sudah berbeda. Nah, ditambah, nanti ini Pak Roy Suryo ini mungkin menyampaikan bagaimana undang-undang ITE ini kan juga bisa menyasar siapapun, termasuk para pendakwah. Pendakwah dengan media live streaming pun juga harus memilih bahasa dan juga harus memilih ungkapan yang pas. Kalau tidak, bisa jadi akan menjadi bumerang untuk ustadz itu sendiri, ustadzah itu sendiri. Ditambah lagi kalau sekarang bahasa milenial ini istilah-istilah body shaming ini Bu. Ya. Istilah body shaming ini kan sangat sangat sepertinya sangat tidak terkontrol barangkali ya, tidak terkontrol sehingga kalau seandainya dakwah ataupun pendakwahnya apalagi live streaming, wah ini bisa menimbulkan beberapa akibat begitu ya, akibat yang jauh lebih besar bagi ustadz dan ustadzah. Namun ini yang kami rasakan Bu Ana, Bapak Ibu sekalian, bagi kami yang muda-muda ini, kalau dakwah dengan live streaming itu malah grogi Mas Yudi. Takut kami. karena jari kan siapapun bisa komen ya, dan komen dengan jari itu lebih kejam biasanya karena tidak takut-takut dan orang akan menyampaikan kritika. Kalau dulu misalkan dari masjid atau dari mimbar ke mimbar secara langsung itu ini masih ngampet ya, istilahnya masih ngampet, mau tanya masih mikir-mikir. Tapi kalau diprotes, wah ini ustadznya begini ya, pokoknya kadang ada saya melihat sindiran netizen itu lebih kejam daripada ini ya omongan secara langsung. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan bahwa dakwah dengan live streaming ini, saya kurang tahu Pak Roy Suryo, ini akan bertahan berapa lama. Ya. Karena apakah hanya dari ketika pandemi COVID-19 ini saja, atau nanti akan menjadi new dakwah, dakwah yang baru begitu. Karena kan sekarang istilahnya sudah mulai kehidupan yang new ya, besok pasca pandemi COVID ini. Dan bagaimana pula nanti kita akan memvariasikan atau juga membuat model yang tidak terlalu menjenuhkan ketika live streaming. Nah, mungkin ini nanti menjadi tantangan dakwah di masa yang akan datang. Pesan yang ingin saya sampaikan dari para generasi milenial, Bapak Ibu sekalian, itu tadi. Jadi karena live streaming ini semua bisa mengikuti di mana saja. Tetapi satu sisi para generasi milenial ini memang memilih konten yang konten dakwah live streaming yang lebih segar sepertinya. Dan tidak terlalu berat. Jadi mungkin itu saja. Bu Ana, ini saya langsung
ratap ya. Begitu masuk. Mak tunduk. Ya ini memang dinamikanya live streaming itu begitu masuk dikiranya langsung siap padahal masih menata jantung ya. Nah itu baru mau membuka bahan. Jadi mungkin itu saja. Terima kasih Bu Ana, Bapak Ibu sekalian. Nanti mungkin dilanjutkan tanya jawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar sekali yang disampaikan oleh Mbak Diah Puspitarini bahwa dakwah melalui live streaming itu tidak bisa dengan kajian yang berat-berat, apalagi dengan teori yang sangat runtuh begitu ya. Kemudian agak tidak kurang paling lama 1,5 jam. Memang ada sih yang lebih lama dari itu, tetapi itu jamaah live streaming yang sangat niat gitu ya. Rata-rata itu pendek-pendek, waktunya hanya pendek. Apalagi kalau YouTube itu bahkan yang paling digemari adalah yang di bawah 7 menit. Begitu. Nah, tadi disampaikan oleh Mbak Diah Puspitarini bahwa ada satu pertanyaan yang menarik. Apakah dakwah menggunakan online ini tren pada masa pandemi atau setelah pandemi hal ini malah justru menjadi sesuatu yang normal, new normal itu ya, new dakwah begitu ya. Dakwah itu nanti akan seperti ini karena orang nggak perlu naik kendaraan, mengunjungi sebuah tempat, kemudian cukup di dalam rumah pakai daster kalau ibu-ibu gitu ya, pakai kerudung yang waktu dan tidak pakai snack. Tidak ada konsumsi itu ya. Ngirit sekali. Nah, baik sebelum sampai ke menjawab pertanyaan Mbak Diah tadi, apakah ini merupakan model baru dalam berdakwah, efektif aku Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia wilayah Yogyakarta ini mengoperasikan dakwah pada saat tidak boleh ada physical distancing, tidak boleh ada, bahasanya juga sebenarnya kalau social distancing itu nanti panjang ya, tapi nggak boleh ketemu muka, nggak boleh kumpul. Ini gimana Pak, para dai-dai ini apakah cukup terbantu dengan adanya model-model dakwah live streaming seperti ini? Monggo Pak Khalid Mahmud, refleksinya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana, Mas Roy, ya, dan bapak-bapak para senior yang hadir di dalam forum ini. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa dakwah ini sesuatu yang prinsipnya adalah usaha untuk melakukan perubahan dari hal yang kurang baik menuju yang baik, dari yang buruk kepada yang baik, dari yang mungkar kepada yang ma'ruf. Jadi kata kuncinya itu perubahan. Nah, dalam konteks perubahan ini sekurang-kurangnya ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah objeknya dan yang kedua adalah agennya, agen berubahnya. Nah, tentang objek ini adalah masyarakat. Seluruh masyarakat kita ini adalah objek dari dakwah itu. Nah, sedangkan agen ini adalah ya kader-kader dari apakah itu organisasi dakwah ataukah itu aktivis-aktivis dan sebagainya. Nah, yang mereka ini mengambil peran penting di dalam mempelopori perubahan-perubahan di dalam berbagai segmen masyarakat itu. Nah, oleh karena itu pekerjaan dakwah di dua sisi ini harus berjalan secara seiring. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita mensyiarkan ajakan-ajakan kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Nah, yang kedua kita membangun agen-agen perubahan menuju kebaikan itu di tengah-tengah masyarakat itu. Nah, saya kira ini poin pertama yang ingin saya sampaikan. Nah, terkait dengan masyarakat, maka yang namanya perubahan itu membutuhkan tahapan ya, mulai dari tahapan perubahan kognisinya,
kemudian afektifnya, kemudian psikomotorisnya. Nah, dari sisi perubahan kognisi, kalau di dalam konteks dakwah ini, mungkin kita bisa dapatkan ya bentuk-bentuk tabligh secara umum ya, di mana masyarakat ya menerima informasi-informasi positif dari para dai. Nah, selama ini mungkin banyak melalui masjid-masjid, melalui pengajian-pengajian, juga sudah mulai channel-channel YouTube dan sebagainya. Nah, ini sifatnya adalah informatif saja. Dan saya setuju bahwasanya hal-hal yang begini ini memang tidak mungkin yang terlalu berat. Ya. Jadi ringan-ringan, pendek-pendek, dan yang gampang dicerna oleh mereka. Bahkan yang kalau saya lihat dari channel-channel YouTube yang laris itu yang lucu-lucu. Itu menggambarkan bahwasanya ada segmen yang memang membutuhkan sentuhan dengan bahasa-bahasa yang ringan, yang memasukkan pemahaman yang simpel-simpel, tetapi dengan cara yang mudah mereka tangkap, yang tidak membosankan. Nah, ini dari sisi pemahaman. Tapi dengan cara itu tentu nilai-nilai kebaikan secara umum ini akan bisa jadi tidak terstruktur ya. Artinya ya si fulan dia akan cerita ini, si fulan cerita ini, si fulan cerita ini, dan seterusnya. Nah, sedangkan proses pemahaman yang lebih intensif itu kan kalau di alam nyata ya, bukan di media maya. Itu kan misalnya ada pengajian dengan pegang kitab, ya, ada gurunya, ada ini. Gitu ya. Nah, saya kira ini juga perlu kita desain. Artinya tantangan barulah ya Mas Roy ya. Jadi bagaimana kita membuat semacam kayak pengajian dengan kitab tertentu. Misalnya di TV ada Profesor Yunahar almarhum ya dulu, dengan pengajian yang di live streaming. Nah, yang ngaji datang itu kan orang-orang serius tuh. Artinya tidak cukup sepintas dia mendengar dengan dasteran di rumah tadi ya. Tapi memang betul-betul mereka itu meluangkan waktu, pikiran, bukunya dia bawa, catatan dia bawa, artinya mereka lebih serius. Artinya dalam konteks kognitif ini tidak sekedar mereka dengar sepintas, tetapi memang ada proses yang perlu lebih terstruktur untuk memberikan pemahaman-pemahaman, tentu bukan bagi masyarakat yang sangat awam, tapi masyarakat yang memang sudah memiliki kebutuhan yang lebih khusus. Nah, kalau yang awam-awam kan kalau di kita ya ada pengajian umum, ada di masjid-masjid, ada di ceramah-ceramah Ramadan dan sebagainya. Semua orang dengar. Tapi yang khusus-khusus tadi itu kan memang penting juga. Yang mereka ini menjadi orang-orang yang lebih membangun kognisi pemahaman keislamannya secara lebih terstruktur. Nah, saya kira kita perlu meningkatkan ada program-program, desain-desain program secara online yang bisa kita bangun untuk tujuan-tujuan yang lebih serius. Nah, mungkin desainnya seperti apa, mungkin Mas Roy nanti bisa memberikan. Nggak usah bayar kayak kartu prakerja ya, jadi cukuplah dengan kita buat siapkan konten-kontennya, ustadz-ustadznya ini banyak nih yang mungkin kapasitas mereka sudah bagus di bidangnya masing-masing. Nah, tinggal desainnya yang kita perlu organisir. Nah, mungkin kayak lembaga-lembaga kayak NA, kayak mungkin HMI, kayak ISMI, kayak apa itu punya peluang besar untuk membangun bentuk-bentuk pemanfaatan era online ini untuk melakukan hal-hal yang lebih intens. Itu dari sisi kognitif. Jadi dari sisi ini saya kira era streaming, live streaming, dunia maya ini sangat membuat sebuah peluang baru. Jadi bukan sesuatu yang harus kita sayangkan, tapi ini sesuatu yang harus kita buat sebuah tantangan baru untuk kita bagaimana mengoptimalkan jenis-jenis peluang ini. Dan keuntungannya banyak. Jadi kalau orang pengen serius tapi tidak punya waktu untuk pergi-pergi, tapi orang cukup dengan menyiapkan sekian jam. Perjalanan kalau di Jogja sih masih lumayan ya Mas Roy ya. Kalau Jakarta kan orang mau jalan ke tempat acara saja. Perjuangan ya Pak. Ya, gitu. Ya. Nah, ini dari sisi level 1 dari kognisi.
Nah, untuk level afektif dan psikomotoris, saya sebenarnya belum terlalu yakin bahwa model-model online ini cukup efektif. Karena biasanya faktor-faktor afeksi dan psikomotoris itu membutuhkan interaksi-interaksi personal, membutuhkan interaksi-interaksi yang bersifat langsung, bahkan kadang-kadang perlu model orang yang menjadi rujukan yang akan mereka jadikan sebagai referensi dalam upaya-upaya untuk bersikap atau juga berperilaku tertentu. Nah, di aspek psikomotoris ya, pada sifat aspek kita melakukan sebuah perubahan, sampai perubahan itu kan berupa aksi gitu ya, bukan sekedar perubahan kognisi gitu. Karena target dakwah itu perubahan secara konkret. Nah, di situ ada perubahan yang sifatnya personal ya. Misalnya orang yang kemarin sebutlah misalnya sholatnya belum khusyuk, kemudian bisa menjadi lebih baik. Kemarin orang yang belum suka bersedekah, kemudian menjadi lebih suka bersedekah dan sebagainya. Ini kan perubahan-perubahan secara personal. Nah, tetapi juga perubahan-perubahan sosial ini tidak cukup dengan perubahan-perubahan personal. Jadi perubahan itu akan menjadi sangat efektif jika melibatkan komunitas. Nah, karena itu dari sisi aspek-aspek perubahan secara komunitas, maka mungkin online ini belum terlalu banyak menjanjikan bagi masyarakat secara langsung ya, sebagai dampak dari mendengar dakwah-dakwah secara online. Nah, kemudian yang sisi kedua dari dakwah itu adalah bagaimana menyiapkan dan mengorganisir kader-kader. Karena memang perubahan di dalam masyarakat tidak mungkin akan terjadi tanpa adanya agent of change di tengah masyarakat. Nah, saya kira ini peluang-peluang bagus juga sih bagi organisasi-organisasi dakwah. Tadi misalnya untuk mendidik kader-kadernya dengan cara baru. Kemudian juga melakukan meeting, ya rapat-rapat dengan cara yang baru. Saya kira ini sesuatu yang positifnya banyak. Jadi bisa kita optimalkan dari sini. Kalau kami di Dewan Dakwah sekarang rapat-rapat pekanan ya, baik rapat-rapat pengurus wilayah maupun rapat dengan pengurus-pengurus daerah, cukup kita duduk di rumah dengan Zoom, dengan macam-macam yang sudah ada sekarang. Nah, saya kira itu juga dari satu sisi itu menguntungkan. Tentu masih dibutuhkan tidak cukup dengan orang. Saya kira itu, Bu. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak Khalid Mahmud, masukannya sangat bagus ya. Jadi ada proses yang tidak bisa dijangkau dengan online ya. Misalnya soal bagaimana mengorganisir kader, bagaimana perubahan itu bisa terjadi di tingkat komunitas yang lebih gampang terjadi jika ada touch ya, ada pertemuan muka, bahkan mungkin disebut silaturahmi fisik tadi oleh Bapak tadi ya. Kemudian kalau perubahan tingkat kognisi mungkin bisa, perubahan afeksi ini yang agak susah karena afeksi ini menyangkut rasa, menyangkut pengalaman batin, pengalaman bertemu orang. Kemudian psikomotorik ini bergerak bersama-sama untuk sebuah tujuan yang dicanangkan bersama. Ini memang harus bertemu secara fisik. Tapi terlepas dari semua yang tadi disebut sebagai sebuah kekurangan, saya kira kita akan mendengarkan bagaimana Mas Roy Suryo sebagai pakar IT atau saya juga akan mengatakan beliau ini aktivis kebajikan ya, dengan versinya yang di masyarakat beliau langsung turun mengatasi beragam persoalan, termasuk juga menjadi temannya para polisi di dalam memberantas kasus-kasus yang terkait dengan kejahatan teknologi. Ini bagaimana Mas Roy Suryo refleksi jenengan kaitannya dengan dakwah menggunakan media-media yang sifatnya live streaming. Silahkan. Baik, Pak Nuwun, Bu Rafi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk semuanya, termasuk Pak Khalid Mahmud, termasuk juga Bu Diah, ya, Bu calon promo Fandus, ya, Bu Diah. Amin. Kemudian Bapak dan Ibu-ibu senior semuanya, saya termasuk Mas Hadi, ya, saya mengapresiasi
apa yang sudah dilakukan ya sampai dengan hari ke-18 ini oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia di daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk teman-teman di KAHMI, bahwa ini memang sebuah keniscayaan. Ini sebuah hal yang harus kita lakukan, cepat tidak cepat ya, kalau kita ibaratkan sooner or later ini pasti terjadi. Kenapa kita bilang begitu? Tadi Bu Dia sudah cerita soal perubahan-perubahan, dan nanti saya akan cerita juga soal undang-undang yang ada, termasuk Pak Khalid Mahfud sudah cerita tentang isinya, esensinya. Nah, saya akan cerita tentang bagaimana teknologinya. Keniscayaan ini harus terjadi. Ya, kenapa? Kita lihat. Selama ini memang pergerakan penggunaan teknologi untuk dakwah itu memang mengalami perubahan, meskipun tidak sedrastis ini, meskipun tidak secepat ini. Kenapa saya bilang perubahan? Ya, dalam 5 tahun terakhir ya, kalau kita lihat yang tadinya dakwah itu mungkin di televisi itu terasa sangat konvensional ya. Nah, ini kalau saya bicara konvensional, Mas Wahyudi akan tersenyum karena biasanya orang bicara konvensional tuh larinya ke TVRI gitu ya. Nah, kalau TV swasta kemudian mengemasnya dakwah ini dengan bentuk-bentuk yang malah mungkin agak melenceng jauh dari kaidah dakwah itu sendiri. Kita ingat bagaimana KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, dalam 3-5 tahun terakhir ya, 3-5 tahun terakhir itu sangat juga sibuk mengkritisi bagaimana para artis yang kemudian memanfaatkan acara sahur, kemudian dengan kebanyakan sahur ya, kalau buka biasanya masih tetap serius, tapi sahur itu sempat ada periode di mana sahur itu kaidah dari sahurnya, kaidah dakwahnya, kaidah kemudian akhlaknya itu malah agak jauh dari apa yang diharapkan, karena isinya yang penting malah ya istilah, kalau dulu Bung Karno ada istilah ngak-ngik-ngok ya, kalau dalam kemarin KPI mengistilah ada dombreng-dombrengnya ya, jadi keramaiannya ketika dalam sahur itu kemudian terjadi, dan itu adalah pemanfaatan teknologi sebenarnya. Nah, tapi sedikit demi sedikit itu akan terkoreksi dengan adanya kemudian para ustadz, para ustadzah yang kemudian bisa mengikuti pola ini. Jadi disadari atau tidak, banyak ustadz ustadzah kita yang kemudian juga mengikuti pola ini. Artinya pola bagaimana tadinya dakwahnya secara konvensional, dakwahnya secara klasikal, kemudian berubah menjadi dakwah di media, ya, media konvensional, ya, gitu. Artinya media televisi, media radio. Itu pun harus mengikuti zaman. Karena apa? Audiensnya juga berubah, ya. Dari sisi teori komunikasi, kalau kita katakan audiensnya berubah karena tingkat pengetahuan, tingkat pemahamannya pun juga bergeser, berubah. Nah, yang kemudian menarik adalah apa? Tadi soal durasi. Kalau yang dulu mungkin dakwah tuh panjang, itu menarik, ya. Lama-kelamaan kemudian memang tadi Pak Khalid Mahfud, kalau kemudian terlalu panjang, orang menjadi tidak menarik, kecuali memang ada misalnya dulu almarhum Kiai Zainuddin MZ gitu misalnya, karena bisa dakwah yang panjang, kemudian memiliki sebuah ciri khas untuk bisa memainkan bagaimana dakwah itu di media, gitu ya. Meskipun secara langsungnya juga sama dengan di media, tapi di media punya satu karakter tersendiri. Nah, tiba-tiba ada pandemi COVID ya, coronavirus 19. Ada pandemi coronavirus ini yang kemudian mengubah dengan cepat semuanya. Suka tidak suka, bukan hanya ustadz dan ustadzah, tapi kebanyakan justru para dosen sekarang ya, teman-teman kita itu yang harus kemudian berubah dengan cepat ya, kemudian harus mengerti bagaimana media live streaming ini itu kemudian karakternya seperti apa. Karena saya yakin Bu Revi juga kemudian juga Bu Diah juga pasti akan alami, mau nggak mau kita harus belajar membiasakan yang tadinya terbiasa dengan headset, membiasakan dengan headset, membiasakan dengan mikrofon, kemudian membiasakan juga dengan gadget atau kita sebut gawai ya. Dan kita tidak bisa hanya membiasakan. Ini tips saya. Karena apa? Kalau kita hanya membiasakan saja, ya, kita juga harus mengerti karakter di dalamnya. Perbedaan krusialnya apa? Tadi disampaikan oleh Pak Khalid ya, bahwa dulu audiens yang sekarang misalnya bergabung di kita sekarang ini di sore hari ini ke hari ke-18 ini, alhamdulillah ya. Itu kalau dulu mungkin mereka bergabung tuh bisa bergabung tanpa ada keluar apa-apa. Tapi kalau sekarang memang hanya yang niat saja yang bisa bergabung. Jadi itu ada hikmahnya juga. Ya. Kenapa saya bilang hanya yang niat? Mereka kalau nggak niat nggak mau kehilangan kuota, ya kan gitu, untuk ikut saja. Itu pun akan kehilangan kuota, paling nggak 2 giga ketika kita dalam tempo
1 jam ini. Ya. Dan itu juga ada yang mengatakan rugi kalau ngikutin yang sekarang online karena akan terus. Nah, ini sama sebenarnya ya Mas Wahyudi dan juga teman-teman yang ada di sini dengan apa yang kita alami pada dunia perbankan. Kalau saya menganalogikan. Dunia perbankan itu ya itu insya Allah sama dengan apa yang kita lakukan di sini. Kenapa? Dulu orang datang ke bank, kemudian bergerak, bank punya teknologi namanya ATM, Automated Teller Machine. Nah, itu disediakan oleh bank. Nah sekarang tidak ada lagi itu tidak terpopuler. Kenapa? Orang sudah menggunakan mobile banking. Mobile banking itu bank tidak perlu menyediakan perangkatnya, manusia customernya, nasabahnya yang kemudian harus menyediakan. Jadi dia yang beli gadgetnya, dia yang install aplikasinya, dia yang bayar kuotanya untuk melakukan mobile banking. Kemudian bank ya dengan segala hormat saya mohon maaf ini sering analogi ini sering dipakai. Bank pun akan berbeda juga perlakuannya terhadap karyawannya. Kalau dulu karyawan itu mungkin karyawan ada terutama yang ibu-ibu itu pasti ada periode waktu untuk cuti, kemudian ada masa-masa di mana harus sedikit agak diturunkan karena bulanan ya. Nah, kemudian ATM nggak ada itu karena ATM itu 24 jam. Apalagi dengan perangkat mobile banking. ATM itu masih terkendala kalau harus keluar ke sana. Tapi sekarang nggak. Sama seperti kuliah online dan dakwah online. Nah, jadi intinya apa? Teknologi ini saya sangat yakin Allah Subhanahu wa taala itu memang sudah menggariskan. Jadi kalau teman-teman yang lain mengatakan ini blessing in disguise ya, suatu berkah yang didapat dari sebuah musibah ya. Nah, disinilah kita memang juga harus manfaatkan. Dan disinilah muncul juga klaster baru. Klaster itu artinya klaster pendakwah, baik itu ustadz dan juga ustazah yang kemudian memiliki spesifikasi yang berbeda. Dan saya lihat di sini sisi seriusnya malah lebih muncul, lebih bagus daripada tadi saya ceritakan soal di televisi. Kalau di televisi itu kesan atau peran bisnisnya atau kesan ekonominya kuat sekali. Jadi kita lihat acara-acara sahur di TV itu mungkin muatan dakwahnya mungkin hanya 30-35% dibandingkan dengan kuisnya, dibandingkan dengan lawakannya, dibandingkan dengan guyonannya. Ya. Tapi kalau sekarang orang kemudian gara-gara tadi kita harus bayar kuotanya, gara-gara dia kan perangkatnya, itu orang lebih serius menyiapkannya. Orang buat konten di YouTube pun tidak berani kemudian terlalu seenaknya gitu. Ini jawaban saya terhadap Bu Diah tadi ya. Kenapa? Karena dengan adanya Undang-Undang ITE, Informasi Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, sekarang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Kebetulan saya ikut itu ada pasal sangat krusial, yaitu pasal 5 ayat 1. Di mana pasal ayat 1 itu semua bukti kita, termasuk kita bisa menjadi alat bukti hukum yang sah. Dan sangat mudah sekarang orang mendapatkan rekam jejaknya. Orang mendapatkan jejak digitalnya. Ini membuat orang berhati-hati sekarang. Kalau dulu mungkin orang harus dilaporkan. Ya, kita lihat Jogja ada seorang pelawak waktu itu, nggak perlu saya sebutkan namanya lah ya. Pelawak buat lawakan yang hanya harus dilaporkan karena dia membuat lawakan adalah dengan menggunakan ayat kursi sak beja-bejane. Nah, itu orang harus mencari buktinya dulu karena buktinya nggak ketemu waktu itu harus rekamannya nggak ketemu akhirnya harus ada saksi. Nah sekarang nggak perlu lagi, hati-hati ini memang nggak perlu ada saksi karena cukup dengan alat yang ada rekaman, dan rekaman itu sekarang semakin mudah. Dulu orang membuat rekaman di televisi itu ya Mas Wahyudi ya itu sulit. Orang merekam sebuah acara di TV itu susah dulu mencarinya. Orang mendokumentasi sekarang dengan mudah karena setiap orang bisa merekam di gawe di gadgetnya. Nah, jadi ini ada unsur paksaan atau desakan untuk kemudian kita serius. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan ini sudah menjadi pelajaran ya. Kita juga jangan melupakan bahwa kalau boleh ambil istilah dari presiden kita yang pertama ya Bung Karno dulu, jas merah ya. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. COVID-19 itu juga sebenarnya yang mirip-mirip dengan kita itu terjadi 100 tahun yang lalu ya, 120 tahun yang lalu di Indonesia. Tapi bentuknya waktu itu flu influenza, influenza flu, orang menyebutnya flu Spanyol. Waktu itu masyarakat tradisional ya kita sebut sebagai waktu itu sebutnya adalah
rakyat Bumi Putra, ya pribumi, ya itu banyak sekali yang terkorban, dan korban yang hampir 1.000 sekarang ini di Indonesia itu ya mohon segala hormat saya, astagfirullah saya harus bilang belum apanya dibandingkan dengan korban flu Spanyol dulu di tahun 1918. Korbannya 4,3 juta jiwa. 4,3 juta jiwa itu hanya untuk penduduk Jawa dan Madura saja. Gara-gara kaum pribumi atau kaum Bumi Putra waktu itu masih sangat terbatas literasinya. Masih sangat terbatas sehingga dia tidak mengerti yang harus dilakukan untuk mengobati pandemi waktu itu. Nah, ini yang harus kita lakukan. Jadi kalau kita tidak cepat menggunakan perangkat ini dan mengubah cara dakwah kita juga masyarakat tidak kemudian cepat mengabsorpsi apa yang ada, konten. Saya setuju sekali apa yang disampaikan sahabat saya Pak Mahfud tadi, ya Pak Khalid Mahfud tadi. Jadi kita harus merubah semua dari sisi teknologi. Ayo, mari kita dorong. Saya mengawal terus, termasuk juga saya orang yang kemarin termasuk paling geram dengan adanya orang manfaatkan teknologi di YouTube, tapi untuk bikin prank, ya. Perang itu tandaan yang tidak bermutu, ya, yang kemarin dilakukan oleh Ferdian itu, ya, meskipun dia akhirnya juga, mohon maaf nih, ini istilah teman-teman sekarang, dia mengalami instan karma, dia mengalami instan karma ketika di penjara, ya, di tahanan, karena dia dibully oleh temannya, itu karma dia gitu. Tapi saya juga mengatakan itu juga salah, nggak boleh harusnya. Dia diadili sesuai dengan hukumnya. Tapi apa yang dilakukan di YouTube dengan membuat sampah itu salah. Nah, inti dari semua ini, sekali lagi, ini sebenarnya memang sudah digariskan dari atas. Pengalaman 100 tahun yang lalu, mirip yang terjadi sekarang, Bu Rofi. Hanya waktu itu orang kita belum bisa banyak membaca. Waktu itu saya tweet juga kemarin, contoh-contoh publikasi tahun 1918, bagaimana buku-buku kuno tentang bagaimana masyarakat tradisional harus belajar influenza, itu harus kasih aksara Jawa, harus pakai karakter wayang, Bagong, Semar, Gareng, Truk waktu itu, ya, untuk kita mengerti. Itu pun banyak yang nggak mengerti, karena banyak yang mengerti korbannya banyak. Nah, sekarang sama. Kalau kita kemudian tidak berubah menggunakan ini, korbannya pun juga akan banyak. Kenapa saya bilang korbannya banyak? Kampus kalau tidak segera mengubah teknologinya begini, juga akan korbannya para mahasiswa. Mahasiswa akan terlambat wisudanya, Budiah akan terlambat doktornya, ya. Kalau tidak menggunakan ini, kan apa? Bimbingan dengan profesornya, bimbingan dengan apa yang ada pada siswa akan terlambat. Nah, akhirnya digunakan begini. Bahkan wisuda pun sekarang, ya, Universitas Gadjah Mada kemarin juga sudah melakukan upacara, ya, upacara ketika Hari Pendidikan Nasional itu, ini belum wisudanya, tapi upacaranya sudah secara online, ya. Kita lihat Pak Rektor, Pak Panut memimpin upacara secara online, semua juga online. Ada kampus juga di Jakarta yang wisudanya pun juga secara online, tapi yang memindahkan kucirnya di dalamnya siapa? Ya, orang tuanya yang ada di rumah yang memindahkan. Jadi itu contoh-contoh kita harus mengantisipasi itu. At last but not least yang ingin saya sampaikan, Bu Sri Rofiana dan juga teman-teman yang lain, Pak Mahfud dan juga Pak Mahmud dan juga Mbak Dian dan juga Bapak Ibu yang lain adalah apa? Kita nikmati saja. Memang ini kalau kita anggap ini berkah Allah SWT, manusia justru harus menggunakan ini untuk lebih mempererat di antara kita. Habluminanas di antara kita bisa lebih lekat lagi. Habluminallah juga akan bisa lebih mungkin bisa lebih serius lagi dengan adanya peralatan ini, karena disinilah dibutuhkan dari kita. Memang ada seleksi alam. Seleksi alam itu pasti ada ustadz dan ustadz yang kemudian yang tidak bisa mengerti ini, itu akan tergeser. Tapi itu memang, mohon maaf, seleksi alam. Ya, kita alhamdulillah sekali lagi teman-teman ini memanfaatkan ini. Jadi ini salah satu cara kita untuk bagaimana menyesuaikan dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari teknologi saya kira saya nggak akan nambahkan dari sisi esensinya yang tadi disampaikan Pak Khalid Mahmud dan juga Mbak Diah. Mari nanti kita diskusi tentang apa yang ada yang harus kita pelajari, plus minusnya apa, dan pengalaman-pengalaman. Saya kembalikan ke moderator kita, Bu Rofi, monggo. Matur suwun Mas Roy Suryo, tadi disebutkan ya oleh Pak Roy Suryo bahwa adaptasi, ya, kata kuncinya itu adalah adaptasi, akselerasi, itu merupakan sebuah cara seleksi alam untuk
proses dakwah ataupun proses amar ma'ruf nahi munkar yang dengan beragam bentuk. Lalu kemudian contoh menarik tadi soal mobile banking ya, bahwa ternyata dulu kita harus antre di bank, datang, parkir, masuk, ketemu satpam segala macam, sekarang tidak ada dan proses itu bisa sama dengan yang kita lakukan sekarang. Nah, betul. Nah, seperti itu. Jadi sooner or later, saya pinjam kalimatnya Mas Roy Suryo, proses online untuk berdakwah ini adalah sebuah keniscayaan dan sebuah tawaran yang diberikan oleh teknologi dan zaman agar kita tidak terlambat mengantisipasi akibat-akibat yang terjadi di masyarakat. Tadi diberikan contoh. Hanya saja Nyon Sewu, saya tambahkan dikit, Bu Rafi dan juga yang lain. Hanya saja mungkin dalam bayangan saya ini akan terjadi kalau tidak ada pandemi COVID, itu mungkin baru akan terjadi 3-4 tahun lagi. Ya. Karena saya lihat trennya di televisi pun sudah bergerak ya. Televisi yang tadinya dombreng tadi, kemudian kembali ke serius, tapi kemudian ada YouTube. Nah, tapi tidak secepat ini. Gara-gara pandemi, kita dipercepat. Ini pasti ada sesuatu. Pasti ada yang dikersake oleh Gusti Allah, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itulah mungkin kajian daripada kita, mungkin ISMI Jogja kemudian bisa mengkerucutkan itu, mengkaji ada apa, kenapa ini cepat kemudian seperti sekarang. Monggo, Ya, betul sekali yang disampaikan Mas Roy Suryo bahwa proses ini mempercepat semuanya dan tadi dicontohkan misalnya kampus ya, kampus yang tidak melakukan akselerasi bisa jadi mahasiswanya rontok. Kenapa rontok ya? Banyak hal faktor yang kemudian membuat kampus harus juga melakukan adaptasi agar mahasiswanya tidak hilang, agar para pendaftar tetap ada, agar yang wisuda tetap bisa wisuda seperti Mbak Dia. Yang mau dokter tetap jadi dokter. Amin. Seperti itu dan saya kira ini tantangan yang luar biasa dan semoga kita orang-orang yang tadi disebut harus punya niat gitu ya untuk datang ke sebuah pengajian online ataupun proses-proses online itu harus menyiapkan perangkat dan niat yang cukup kuat untuk bisa bergabung. Saya akan mengundang penanggap, silahkan yang barangkali menginginkan untuk bertanya atau memberikan respon singkat, padat, jelas. Saya akan panggil yang sudah siap ya. Ini kira-kira Bu Diana. Halo Bu Diana, sehat? Alhamdulillah. Bu, suaranya. Ada mikrofon Bu Diana. Mikrofon ya. Bagaimana Bu Diana? Ini terima kasih waktunya. Sudah bisa. Bagus. Ya, bisa. Saya mau menyampaikan dengan pengalaman saya di saat kata dakwah itu, karena kami terus terang saat ini adalah kegiatan di sekolah kami program Ramadan, di mana saya memegang anak usia dari usia 2 tahun sampai usia 4 tahun, Pak. Jadi kata kontennya dari Pak Roy Suryo itu, kita harus dakwah dengan cara seperti apa pada anak usia dini. Jadi, online juga Bu, online juga tuh anak-anak. Menggunakan Zoom dan WhatsApp. Masya Allah. Kita mengirim membuat konten guru-gurunya untuk mengaji satu persatu dan mereka mendengarkan sebagai pembiasaan. Iya. Dengan hadis dan juga cerita tentang larangan puasa maupun yang membatalkan sholat, itu kita membuat sebuah cerita konten seperti itu, karena menurut saya adaptasi dengan media ini ternyata betul Pak Roy Suryo, bahwa saya yang benar-benar merasakan memegang untuk dakwah anak usia dini di kondisi pandemi ini betul-betul PR yang menyenangkan itu seperti apa, itu Pak Roy Suryo. Mungkin harus banyak belajar nih saya membuat konten-konten seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Diana. Yang lainnya saya akan panggil siapa kira-kira yang ini. Oke. Pak Jati itu. Pak Jati Suryanto, monggo Pak Jati. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jadi persoalan itu kalau online ini di daerah-daerah yang susah sinyal, kan namanya online itu kan mencakup seluruh wilayah. Nah, lalu bagaimana mengatasi susah sinyal itu, kan mereka nggak dapat terjangkau dengan yang online. Gitu, terima kasih. Oke, terima kasih. Nanti dijawab Pak Jati Suryanto tentang wilayah yang tidak terkoneksi dengan internet. Yang selebihnya saya panggil mungkin
Pak Nandang Sutrisno ini, Pak Nandang juga ini sudah bergabung. Halo Pak Nandang, apakah ada? Bisa disampaikan. Oh Pak, kalau Prof Suyanto ini luar biasa ini, menunggui portal kita setiap saat. Monggo Prof Suyanto, nanti mungkin guru saya ini. Monggo Prof. Oh iya, Prof Suyanto dulu baru Prof Nandang. Monggo. Singkat Guru padat saya, ya. Prof Yanto. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya setiap saat ke sini itu memang ingin belajar serius saya tentang apa-apa yang aktual, update terkait ya dengan kehidupan yang lebih spiritual. Nah, kalau kita mengalami fenomena COVID seperti ini dipaksa untuk berubah sesuai dengan kata Mas Suryo tadi, memang akselerasinya itu lebih cepat. Kalau nggak dipaksa memang nggak bisa. Orang itu harus terpaksa dan sekolah itu pun juga harus dipaksa. Saya kira sekolah dengan paradigma joyful learning itu juga saya nggak sepakat. Memang harus ada stresnya juga. Karena orang yang biasa dilatih stres itu akan lebih mudah menghandle kenyataan hidup. Kalau sekolah itu senang-senang ya ke karaoke saja, nggak usah sekolah. Dan betul kuncinya adalah yang adaptif tadi. Itu kan seleksi alam yang pernah saya katakan kemarin. Katanya ungkapan Darwin kalau nggak keliru ya. Katanya neither the smartest nor the most intelligent that species can survive, but those one who are the most adaptive to the change. Jadi siapa yang nggak bisa berubah tidak eksis. Itu siapa saja dalam kehidupan apa saja, perusahaan, dosen, guru, ustadz, ya harus berubah semua saya kira. Ini memang dinamik. Saya kira komentar saya begitulah. Ya, luar biasa. Ini malah sebagian menjawab pertanyaan Bu Diana ini. Terakhir, Prof Nandang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah diberi kesempatan. Saya sebenarnya hanya ingin sharing pengalaman saja. Saya sepakat dengan pembicara-pembicara bahwa sekarang itu terjadi akselerasi menuju industri 4.0 begitu ya. Nah, pengalaman saya ketika menjabat sebagai wakil rektor 1 di UI membantu Profesor Edi Suwandi Hamid ya. Kami sebenarnya sudah memprogramkan untuk kuliah daring seperti ini, sudah kami persiapkan infrastruktur teknologinya, BSI ya, Badan Sistem Informasi kami betul-betul sudah siap. Kemudian infrastruktur peraturannya juga sudah lengkap, sudah siap begitu ya. Nah, tetapi ternyata yang menggunakan itu sedikit sekali gitu ya, sedikit sekali. Kemudian baru digunakan juga ketika terjadi bencana pun sudah pernah digunakan sistem daring ini gitu ya. Nah, tetapi ketika sekarang COVID-19 itu kan mau tidak mau semuanya memakai sistem ini para dosen. Dulu itu sudah kami berikan bahkan insentif ya, kami sediakan gitu. Ternyata itu tidak cukup menarik bagi para dosen untuk memakai ini gitu ya. Lebih mantap kalau berdiri di kelas kemudian ya cerita karena kemari gitu ya. Tapi begitu sekarang diharuskan, nah sekarang justru banyak yang kelabakan begitu ya. Kelabakannya itu karena ternyata tidak sederhana ya. Mempersiapkannya ternyata lebih rumit dibanding dengan langsung di depan kelas. Di depan kelas itu kan nggak bermodal apa-apa, ya hanya bermodal cuap-cuap, langsung berdiri di kelas bisa gitu ya. Tapi sekarang itu harus menyiapkan ada videonya, ada PowerPoint-nya, bahkan juga materi-materi juga harus dibuat begitu. Agar apa? Agar tidak monoton. Nah, jadi ini memang percepatan yang luar biasa dan semuanya sekarang melakukan. Nah, persoalannya itu setelah sekarang ini sudah sampai pada tahapan ini, kira-kira mungkin Pak Roy ini yang lebih bisa memprediksi ke depan itu akan ada perubahan apa lagi gitu ya. Karena kan industri
5.0-nya kan belum ada gitu, belum ada yang mewacanakan gitu ya. Kira-kira akan ada perkembangan kemana lagi gitu ya setelah ini, gitu ya. Terutama kaitannya dengan sistem pembelajaran. Dulu ketika saya mengikuti pertemuan para rektor dari negara-negara Islam gitu ya, saya kaget sekali itu ada universitas Anda, dia bilang 500.000 katanya gitu. Ketika saya menyebutkan jumlah mahasiswa UI itu sekitar 25.000 gitu ya, yang mereka dia tidak bergeming gitu, seakan-akan itu ya biasa saja gitu ya, padahal cukup besar dengan 25.000 itu. Tapi ketika saya tanya balik ke beliau mengatakan 500.000. Nah ternyata memakai sistem ini gitu. Jadi mereka sudah duluan. Begitu juga dengan sistem MOOC ya. Ini kan mereka sudah duluan. Nah kita termasuk terlambat, dan kalau tidak dipercepat oleh COVID-19 mungkin ini kita masih tetap saja dengan pola-pola yang lama. Demikian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Nandang, terima kasih pertanyaannya. Saya persilahkan narasumber untuk menjawab, dimulai dari Mbak Diah Puspitarini ya, tentang tadi materi-materi seperti apa dakwah untuk anak-anak, yang saya juga mengira yang online itu untuk paling nggak siswa SD, SMP sampai ke atas ya. Ternyata bahkan PAUD dan taman kanak-kanak pun ada proses online ya. Ini baru paham saya setelah Bu Diana cerita. Terus kemudian Pak Jati Suryanto, bagaimana kaitannya dengan yang tidak ada sinyal. Kemudian Pak Prof. Suyanto tadi yang tadi lebih banyak memberikan masukan ya kalau Prof. Suyanto tadi. Silahkan Mbak Diah. Kalau ini pengalaman saya pernah menjadi guru ya, Bu Diana. Jadi kalau untuk anak-anak PAUD itu, terutama PAUD ya, kalau PAUD mungkin lebih banyak visual, Bu. Kalau WA itu nanti kalau WA itu biasanya yang bisa menjawab adalah orang tuanya. Kalau anak-anak PAUD jarang bisa balas WA. Tetapi mungkin kalau visual kan lebih banyak aja diberikan seperti tadi disampaikan Pak Nandang. Jadi materi-materi yang seperti film pendek atau apa seperti itu, karena namanya anak-anak itu visualnya lebih banyak. Begitu. Ya, pakainya video call, Bu. Pakainya bukan WA tertulis tapi video call. Oh iya. Udah bisa berdelapan kan itu. Jadi Oh iya. Ya sekarang video call bisa lebih banyak orang. Bu, mungkin saran saya itu tadi lebih banyak untuk visual dan penugasan. Penugasannya itu lebih pada karakter. Nah, jadi mungkin membantu orang tua atau bagaimana bisa menceritakan kembali membaca buku apa begitu. Nah, ini hanya saran saya, mohon maaf kalau kalau kurang berkenan. Namun Bu Rofiana, ini mungkin saya sedikit menambahkan. Jadi memang nanti pada akhirnya Pak Roy Suryo yang bisa live streaming itu akan menimbulkan kelas baru untuk masyarakat kita. Ya, karena tidak semua masyarakat Indonesia itu mampu untuk beli kuota, tadi yang sudah sempat disinggung. Terus kemudian seperti Zoom ini kan sekarang sudah mengklasifikasikan ya. Ini orang yang memang aktif sekali dan mungkin berkemampuan ya pakai Zoom, yang agak menengah YouTube live streaming, terus yang tidak ya ikut tetangganya. Itu mungkin akan menimbulkan kelas-kelas baru untuk masyarakat kita, dan itu membutuhkan cara yang berbeda lagi. Mungkin itu saja Bu Rofiana. Iya. Terima kasih Mbak Diah ya. Itu tadi adaptasi menghasilkan kelompok baru atau disebut kelas baru bagi kelompok-kelompok yang kemarin sudah
akrab dengan teknologi, sekarang mereka bergabung dengan orang-orang yang juga akrab dengan teknologi. Nanti dampaknya saya kira ke depan akan kerasa banget ya dengan mereka yang tidak punya, tadi disebut oleh Pak Jati Suryanto, tidak punya internet, kemudian tidak mampu beli kuota. Itu betul yang disampaikan Mbak Diah Puspita hari ini. Monggo Romo Khalid Mahmud, Pak Kiai ini, Pak Kiai Khalid Mahmud, monggo seperti apa? Terutama bagi teman-teman di aktivis dakwah atau yang di organisasi dakwah ya, bahwa model live streaming ini memang tidak bisa menjangkau semua orang. Jadi memang jangkauannya terbatas, walaupun betul mungkin ini menjadi kelas baru yang memang perlu digarap secara baik. Nah, tetapi tetap kita harus pikirkan bagaimana kita menjangkau masyarakat awam yang mungkin tadi tidak ada sinyal, mungkin ada sinyal tidak ada kuota, dan sebagainya. Dan bisa jadi mereka ini kah yang selama ini langsung berinteraksi dengan pos-pos dakwah langsung, misalnya di masjid-masjid, pengajian-pengajian RT, pengajian ibu-ibu di mana gitu. Yang mereka ini mungkin sekarang belum beralih secara umum ke live streaming ini. Jadi mereka bisa jadi sekarang blank, tidak ada yang merhatikan sama sekali. Nah, mungkin para dai sibuk dengan live streaming, tapi live streaming ini sebenarnya belum menyentuh secara sebagian besar dari mereka yang selama ini sudah banyak bersama dengan para aktivis dakwah. Saya kira ini perlu kita pikirkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Khalid Mahmud. Bapak Ibu sekalian, tanda waktu buka puasa sudah hadir. Kita selamat menunaikan ibadah buka puasa. Oh, bagaimana? Terakhir kepada Mas Roy Suryo, dipersilahkan untuk memberi up beberapa pertanyaan yang tadi disampaikan. Baik. Baik, Novi. Saya ucapkan dulu untuk Jogja kayaknya sudah masuk adzan maghrib. Selamat membatalkan dulu, selamat berbuka puasa. Jakarta masih 10 menit lagi, jadi saya ada yang Palu juga loh, Pak Roy. Kasih kesimpulan yang tidak panjang supaya nanti bisa segera diakhiri. Begini, yang pertama saya setuju yang tadi disampaikan Pak Jati. Jadi itulah fungsinya negara, ya, fungsinya pemerintah. Saya juga mengkritisi tajam ya kepada Mendikbud kita ya yang kemudian sepertinya tadi dikatakan membiarkan gitu. Nggak bisa, memang harus dipaksa belajar. Dulu mungkin generasi kita ya yang banyak di sini dan serta seniornya itu memang bisa lebih disiplin karena masuk kelas saja harus berbasis. Kita dulu tidak berani memandang gurunya, kita nggak berani, apalagi memanggil nama seperti anak-anak sekarang ya. Tidak ada guru lewat depan kantor guru aja kita dulu munduk-munduk ya gitu. Dan itu memang harus diwujudkan kembali sebenarnya. Karena apa? Karena memang kalau tidak disiplin itu dimasukkan, termasuk juga penggunaan teknologi disiplin, orang malah pakai Zoom ini untuk memasukkan konten-konten yang mohon maaf ya, astagfirullah kalau saya bilang kemarin sempat bocor konten yang tidak manfaat, malah porno dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yang saya lihat adalah inilah bagaimana cara kita memanfaatkan teknologi ya. Nah, ini barusan yang kita lihat di layar ini adalah background-nya Prof. Suyanto. Ini luar biasa. Ini yang paling maju di antara kita semua yang ada di sini adalah Prof. Yanto. Ya, kenapa? Saya background-nya nyata. Pak Khalid Mahmud juga nyata tuh, ada ayat di belakangnya. Bu dia juga nyata, Bu Novi juga nyata, dan teman-teman juga nyata. Mas Wahyudi juga nyata tuh, ada gebyok di belakangnya itu, ya kan gitu. Nah, tapi Prof. Yanto ini background-nya virtual ini, gitu. Jadi ini bukan gambar nyata, ini gambar virtual. Ya, beliau kan memang ahli kayak film sejarah gitu, kemarin bikin film beberapa tahun yang lalu Surabaya, perjuangan Surabaya tahun 45 itu luar biasa. Nah, diperlukan pemikiran-pemikiran seperti ini. Jadi pemikiran ketika orang kemudian bisa memanfaatkan apa yang kira-kira ada ke depan dan yang di sekarang. Dan yang ingin saya tambahkan yang ketiga adalah bahwa apa kira-kira ke depan ya, jawaban saya ya untuk ke depan. Ke depan Bu Rofi ini lebih ekstrim lagi. Kita nanti akan berusaha mengajar, mungkin juga Prof. Nandang nanti mungkin perlu disiapkan untuk di kampus, mungkin nanti di UII juga mempelopori mengajar dengan cara teknologi 3 dimensi. Karena nanti dari sini
nanti akan ada. Sekarang seperti Prof. Nandang menyiapkan satu, paling enggak di ruangannya, di dalamnya kan pasti menyiapkan satu ruangan untuk kemudian bisa zooming semacam ini. Bu Rofi juga tadi Prof. Yanto malah pakai sudah background virtual itu yang ada itu. Jadi itu bukan background beneran itu background virtual. Nah, nanti para dosen mungkin inilah perlunya kampus memberikan insentif kepada para dosen untuk menyiapkan bagaimana di rumah itu bisa shoot dan kampus itu menyediakan untuk bisa ditayangkan di sana dalam bentuk 3 dimensi. Jadi dalam bentuk 3 dimensi adalah ketika nanti itu akan bisa lebih menarik dan inilah saatnya untuk kemudian mendekatkan lagi yang lain. Nah, masalahnya adalah sekali lagi pemerintah memang harus mendukung ini. Ini tidak bisa teknologi ini berjalan sendirian. Zoom ini misalnya harus didukung dengan teknologi yang lain. Nah, misalnya adalah dengan teknologi penyiaran. Misalnya apa yang bisa ditonton oleh masyarakat? Masyarakat menonton di relay misalnya oleh katakanlah TVRI, oleh RRI, ya gitu. Jadi menonton melalui situ. Saya dulu pernah punya acara di TVRI namanya Orbit, obrolan IT. Saya juga punya acara di salah satu TV swasta namanya e-lifestyle. Dulu belum zaman orang pakai WA, belum zaman orang pakai BlackBerry untuk BB, tapi kemudian kita fasilitasi dari mereka bisanya SMS kita tampung, kita konversi untuk kemudian bisa tayang di TV. Ya, jadi cara-cara semacam itu yang kemudian ada. Sekali lagi konsep Mas Nadiem, menteri kita itu kemarin saya kritisi, merdeka belajar itu bukan merdeka semerdeka-merdekanya, bukan. Ya, karena kalau merdeka-merdekanya ya anak itu nggak mau belajar, gitu. Harus agak sedikit dipaksa. Dan at last, not least, yang ingin saya sampaikan, Bu Rofi, betul tadi disampaikan, alhamdulillah, tadi kalau dikatakan saya masih di partai, enggak ya, saya sudah tobat, betul, tadi Pak Taufik, betul, ya, gitu. Saya sekarang kembali ke kalangan ini, ke dunia kampus lagi. Jadi monggo, kalau mau dimanfaatkan, apa yang bisa saya persembahkan, baik untuk Ismi, baik teman-teman kami, ya teman-teman yang ada di situ, atau untuk kampus, monggo, karena inilah saat kita, bagaimana kita membangun Indonesia kembali dengan teknologi ini. Insya Allah kita bisa lebih enak karena tidak ada batas lagi, nggak perlu sungkan-sungkan lagi karena saya bukan lagi orang partai sekarang. Ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih Mas Roy Suryo, juga Kiai Khalid Mahmud, dan juga Mbak Diah Puspitarini untuk partisipasinya, juga seluruh peserta 36 partisipan yang telah bergabung bersama kita pada sore hari ini. Saya tidak akan menyimpulkan diskusi kita, tetapi pada prinsipnya penggunaan teknologi di dalam dakwah amar ma'ruf nahi munkar itu membawa manfaat yang sangat besar. Dengan tentu saja ada XS tadi yang disebutkan, contohnya misalnya menimbulkan kelas sosial baru, kemudian hanya bisa dipakai untuk situasi-situasi tertentu, tapi kemudian dikoreksi oleh Mas Roy Suryo tadi, justru ini yang harus diperbaiki ke depan, bagaimana diberikan intensif kepada orang-orang, para pendakwah-pendakwah, pegiat agen-agen perubahan sosial di masyarakat, agar teknologi ini bisa dimanfaatkan akurat, acceptable, dan kemudian juga bisa diadopsi dengan situasi-situasi terbaru agar kemajuan ini bisa berguna seluas-luasnya untuk masyarakat. Amin. Itu saja dari kami kuliah alternatif sore hari yang diselenggarakan oleh IJMI dan Himpunan Mahasiswa Islam, Keluarga Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Yogyakarta. Terima kasih atas kesempatannya bergabung. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat berbuka, Prof. Nandang, Mas Roy, Ustaz Khalid, Bu Diah. Iya. Mbak Bu Rofi. Sampai bertemu besok sore dengan tema dan moderator yang baru. Insya Allah. Insya Allah. Ini apa nih? Hilal muda tan mengerai hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu.
أنكت مصيبة أحكم. هل الهلال ليعلن أننا في شهر رمضان الكريم فأبشروا هيا، فهل من مذكر أيا عباد الله. Ramadan hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman, denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan afdalu ma marra ala dunyana min ayyam, wa bihi nazala al-Qur'anu ala khairil anam. Ramadan bihi al-bushra wa ma'al usri yusran wa hadha dhannuna billah. Ramadan khairu ma tuti as-sana, ألا بذكر الله نحيا فكبروا، وإذا اشتد البلاء وللقلوب شفاء وهذا وعد الله. Hilal muda tan mengerang, hariku yang terasa-sasa. Ramadan berkahmu ku tipu, angkat musibahku. Ramadan hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman, denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan afdalu ma marra ala dunyana min ayyam, wa bihi nazala al-Qur'anu ala khairil anam. Ramadan bihi al-bushra wa ma'al usri yusran wa hadha dhannuna billah. الهلال ليعلن أننا في شهر رمضان الكريم فأبشروا هيا، فهل